Nabi Muhammad itu diutus jadi Rasul, tidak menyampaikan kepada umat Islam tentang hakikat syariat, torekot, makrifat. Itu proses budaya Islam. Dalam sholat saja Nabi tidak menjelaskan rukun sholat sekian, sunahnya sekian, nggak ada. Sahabat nanya, katanya wajib sholat, iya. Nah, bagaimana sholat? Jawab Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kamu, lihat aku, bagaimana aku melakukan sholat. Itu saja kok. Nabi sunahnya sekian, kemudian apalagi rukunnya sekian, terus definisinya sholat itu af'alun wa aqwalun, itu mah aqwal ulama, itu mah Nabi mah enggak, yang salah, sederhana sekali kok. Nabi tidak menjelaskan sehingga sahabat melihat Nabi sholat. Nabi tidak melakukan penyeragaman sholat, latihan sholat, penataran sholat, enggak. Lihat aja, simple kok. Yang bikin rumit nih para kiainya sebenarnya. Nah, itulah sebabnya, karena mereka dasarnya melihat Nabi sholat. Akibatnya sekarang sholatnya orang tidak sama sealam dunia. Pengen tahu bedanya sholat? Dari mulai takbir sampai salam beda semua. Yang bener mana? Ada yang pakai usolli, ada yang bilang usolli bid'ah, betul nggak? Takbirnya gimana? Allahu Akbar di atas kepala atau di atas telinga atau bawah telinga atau penjelkipak atau digoyang-goyang. Setelah takbir sedekap atau selonjor tangannya? Yang selonjor ada, yang sedekap ada yang baca iftitah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang langsung Alhamdulillah, betul nggak? Tahiyatnya ada sampai tekan dajjal disebutin semuanya. Dia salawat Muhammad, salawat Ibrahim, kali innaka hamidum majid, salam alaikum. Yang ngeramu siapa ini? Nah, ini kita harus tahu, harus dimengerti. Jadi hakikat orang itu mah perjalanan sejarah ketika umat Islam sudah menyebar kemana-mana. Jadi bagaimana melihatnya, maka itulah akibatnya karena sudut pandang yang berbeda-beda. Dah, sekarang Buya Syakur selama di Paku Sambet ya. Oke. Ini yang hadir pulang. Oke. Minggu lagi nanya, ada orangnya, apa yang disampaikan Buya Syakur Yasin? Percaya nggak? Ceritanya berbeda-beda. Betul nggak? Ada nggak yang bilang, waduh enak banget, pengajiannya, ilmunya menyentuh hati, luar biasa. Ada nggak? Blenak, nggak pernah, nggak cerita pahala, nggak cerita sorga, nggak ada syair-syairan, nggak ada puji-pujian. Lalu ya saya pulang. Ada nggak? Ada kan? Ya sudah. Nah, sayanya sebagai seorang mubalik juga harus punya visi dan misi, mencerdaskan masyarakat. Kalau saya ceritanya pahala-pahala, itu mengabadikan kebodohan nantinya, betul nggak? Nah ya dong, ini resiko. Orang itu hidup punya prinsip. Nah kalau ya seorang pendengar, waduh hebat, bukan materinya, bagi Syakur punya visi dan misi yang jelas tujuannya. Nggak pernah jelek-jelekin orang, betul nggak? Nggak mengkafirkan orang, nggak ada. Saya tidak punya rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Nah itulah makanya ketika berhubungan dengan orang India, di situ banyak orang sakti. Orang India itu kalau bertapa itu di atas paku 12 hari, merendam di dunia sakti loh. Nah, nanti itu nantinya akidahnya terpengaruh. Nanti berhubungan dengan Yunani, filsafat, logika, keluarlah Mu'tazilah, betul nggak? Itulah kira-kira. Jadi akan beragam. Nah, ketika orang Islam itu beragam-ragam sudut pandangnya, ada yang masuk masjid
zikiran aja, hilallah, nggak usaha, nggak nyawa, nggak nanam bawang, nggak nanam sabrang, nggak bikin, ya. Ada yang usaha saja, duitnya bagi-bagi. Ada yang medit buat makan sendiri, orang lain melarat masa bodoh semuanya. Nah, itulah maka oh ini orang golongan hakikat, ini orang sudah tingkatan ma'rifat, ini oh torekat, ini syariat. Nah, saya tidak akan mengatakan mana yang benar, ya kan begitu. Karena bagaimanapun jangan soka wadan-wadanan, jangan mengecek orang yang torekot apa itu bid'ah, itu nggak ada tarekat. Jangan begitu, Bung. Hormati sajalah, betul nggak? Nanti orang udah tarekat apa itu syariat, itu masih SD itu. Nggak usah lah. Begini, syariat itu bahasa Arabnya syari', jalan besar. Kalau torekot itu torik, zamannya turukun, dijamakan lagi turukat. Kalau syari zamannya syawari'. Apa bedanya? Kalau torik itu jalan kecil tuh, umpamanya dari Kertasmaya mau ke Bangan 2, itu jalan kaki nyebrang Sungai Cimanuk, naik Tambangan, 10 menit nyampe, betul nggak? Kalau pakai jalan besar syariat harus lewat Jati Barang dulu, Bangkalwa, Widasari, muter Tuk Dana, muter. Yang pakai mobil ya jangan dikatakan goblok, kok muter-muter sih? Bangan 2 kan deket, dia pakai mobil, dia lebih nyaman pakai mobil, mau disalah, ya kan gitu. Oke. Nah, kendaraannya juga sama. Kita mau ke Jakarta, ada yang naik kereta, boleh nggak? Yang bawa mobil sendiri, boleh. Yang naik motor, yang naik bus, yang pakai sepeda, yang jalan kaki pun jangan disalahkan. Kita nanya saja dulu kepada orang yang memilih. Kenapa engkau memilih kereta api? Karena usia saya sudah 80 lebih. Kadang-kadang sering pengen kencing, ya kan? Mobil kan nggak ada WC-nya, jadi enak pakai kereta. Kalau mau kencing sudah ada WC-nya. Makan mau sembahyang juga ada musolanya, betul nggak? Yang naik motor salah nggak? Tanya alasannya kenapa naik motor? Ya karena Jakarta itu macet. Naik mobil ya bisa 12 jam. Naik motor mah nggak ada macetnya. Begitu macet gue gotong ke trotoar, ya kan? Bisa masuk gang kecil. Oke. Yang naik sepeda salah nggak? Jangan disalahkan. Dia memilih sendiri. Sambil apa? Saya ini kolesterolnya tinggi, jadi harus banyak olahraga. Yang jalan kaki salah nggak? Goblok, Jakarta kan jauh, nggak ada urusan. Coba kita berpikir dari sudut pandang orang lain.